Halo sahabatku yang terkasih, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Saya berdoa kiranya penjelasan firman Tuhan sungguh menguatkan dan memotivasi Anda agar hari demi hari semakin mengerti kebenaran Alkitab. Karena di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Oleh sebab itu mari kita belajar bersama sehingga kita bisa mengetahui dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah video wawancara Pendeta Gilbert Lumoindong dengan seorang mantan narapidana bernama John Kay. Katanya dia sudah bertobat. Apakah sungguh-sungguh dia sudah bertobat? Mari kita saksikan videonya. Puji Tuhan, setelah kasus yang ketiga, saya di Nusa Kambangan, saya ditangkap Tuhan. Jadi intinya akhirnya dosa bikin capek ini. Ya, Jadi hidup, bilang kalau kita hidup di dunia gelap ini, hidup di dunia dosa ini, kalau orang bilang dari kacamata orang enak, tapi kalau di dalam hati kita nggak rasa damai. Nah, itu pengakuannya John Kay bahwa dia hidup di dalam dosa, sudah tidak damai, kemudian dia bertobat katanya waktu dia masuk ke Nusa Kambangan. Jadi bikin capek kata Pendeta Gilbert. Apakah dia benar-benar sungguh bertobat? Nah, coba kita lihat ya. Sebenarnya ini apakah sebuah kondisi yang memang menyebabkan dia harus seperti itu dalam sebuah keadaan yang terjepit frustasi, atau dia sendiri memang benar-benar ingin dalam hatinya ingin bertobat. Coba kita dengarkan lagi. Kira kita cuma hanya ada masalah ribut, bunuh. Mungkin boleh bilang kehidupan sekarang dengan kehidupan yang dulu tuh perbedaannya jauh antara langit dan bumi. nah apa yang menjadi titik balik sehingga Bung John ada sampai pada kesimpulan dosa capek ini? Ya, itu waktu saya di Hairis Batu, dan itu saya yakin itu pertemuan saya dengan Tuhan. Amin. Karena di Hairis Batu itulah biasanya kalau penjara baru diisi sekian puluh orang. Ya. Tapi saya 2 bulan, 3 bulan gitu, 3 bulan, bulan pertama kita 4, bulan kedua, ketiga saya sendiri di satu penjara. Jadi biasanya kan Ini bukan satu sel ini. bukan satu sel satu orang. Tapi Oh itu waktu Hairis Batu baru dibangun ya. baru itu pas mulai sistem revitalisasi. Iya. Itu itu jadi percontohan di Indonesia di Nusa Kambangan. Nah, jadi ini ceritanya bahwa dia John Kay ini masuk ke dalam Nusa Kambangan. Katanya di sana ya dia di sel ya, tapi dalam satu penjara itu cuma satu orang karena baru bangun kali itunya. Jadi revitalisasi ada program di sana sehingga dia di penjara di sana, kemudian muncullah dia frustasi sendiri, tidak ada bicara sama siapa. Anda bisa bayangkan kalau dari dulunya hidupnya itu dia tinggal panggil anak buah sini, ini kerjakan itu. Wah, tapi ketika dalam kondisi penjara itu dia sendiri, sepi ya, sangat kesepian dan tidak ada yang bisa diajak bicara. Di saat itu sebenarnya ini manusia itu kejiwaannya itu bisa tertekan dan stres berat itu pada kondisi demikian ya. Nah, akhirnya katanya dia bertobat katanya. Coba kita dengarkan lagi. Nah itu Hairis pertama kali di Indonesia. Itu saya ya kalau dibilang mungkin menjadi eksperimen lah. Satu orang tinggal di satu penjara. Nah, waktu saya berempat itu saya belum baca firman. Tapi setelah bulan kedua dan ketiga itu saya sangat depresi berat, teriak-teriak, berontak. Nah, Kenapa teriak-teriak waktu itu? karena memang merasa kalau saat kita sendiri, kita depresi kan harus komunikasi sama teman atau siapapun kita, manusia lah. Ya.
ini enggak kita nggak bisa komunikasi dengan siapapun karena memang pegawai pun nggak dilarang supaya kita komunikasi pegawai antar makanan pun cuma ditaruh ini ditutup muka semua ditaruh habis jalan. Jadi juga nggak ketahuan siapa dia lagi. Ya akhirnya udah saya teriak berontak gedor ketok pintu saya pakai gembok itu gedor. Pertama iblis ngomong ke saya bahwa itu iblis ngomong seperti kita lagi ngobrol, udah John Kay, lu ngapain di sini sendiri? Bandingan lu bunuh diri aja. Jadi ya, sahabatku yang dikasih di dalam Tuhan, Anda bisa bayangkan dia bisa berkata bahwa ya dia ngobrol gitu, ya kayak sama ngobrol itu iblis bisik, kamu bunuh diri aja gitu. Nah, sahabatku yang terkasih di manapun Anda berada, bahwa orang ya kalau di dalam kondisi tertekan, depresi berat, tidak ada pilihan, kemudian dia mencari Tuhan, saya pikir itu hal yang wajar. Ateis sekalipun ketika dia dalam kondisi sulit, sakit, mau terjepit, ya misalnya dia naik pesawat, kemudian pesawat itu tiba-tiba mau jatuh, mau ledak, pasti dia akan berteriak minta tolong secara spontan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, walaupun pada waktu dia sehat dia menyangkal tidak ada Tuhan. Nah, apakah demikian ya? Kalau kita bandingkan dengan perdobatan Sakeus, itu berbeda. Kalau Lukas pasal 19 itu cerita tentang Sakeus, katanya Sakeus itu sama dia seorang pemungut cukai, dia kepala ini, kayak ibarat kepala preman pada waktu itu, gitu loh. Dia itu kan tukang, anak buahnya banyak ya, jadi semua pemungut cukai itu kan misalnya Kaisar Roma suruh mereka ya setor sekian, pokoknya kamu tagilah kepada siapa rakyat-rakyat di pasar itu berapa terserah, pokoknya kamu setor saya sekian. Nah, maka pemungut cukai itu terkenal dengan tukang peras, ya, tukang preman yang meras-meras begitu. Nah, Sakeus itu kerjanya seperti itu. Dia itu ya pemimpinnya juga. Tetapi ya Sakeus itu dia pergi mencari Tuhan di dalam kondisinya bukan terjepit. Dia tidak ditangkap, dia tidak dipenjara, dia tidak di apa-apain gitu loh. Tapi kondisi dia baik, semuanya oke, ya. Nah, muncul di dalam hatinya ingin mencari Tuhan. Dia naik ke atas pohon katanya untuk melihat Yesus. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Dia manjat pohon untuk melihat siapa Yesus itu. Nah, Anda harus lihat begini ya. Komposisi iman yang benar itu seperti ini. Komposisi iman yang benar itu harus ada ya feeling, knowledge, feeling, dan will. Ya. Iman yang sejati itu harus 3 komposisi ini harus benar. Harus ada pengenalan, pengetahuan. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kita tidak bisa ya bilang udah beriman kepada Yesus Kristus kalau tidak pernah dengar firman Kristus. Ada orang bilang, oh saya lihat gambar Yesus lah, lihat wajah Yesus kemudian bertobat. Itu sebenarnya bukan pertobatan yang sejati. Dia tidak pernah baca firman Tuhan, dia tidak ngerti bahkan ya. Anda baca Alkitab pun kalau tidak ngerti percuma. Ada yang juga bertobat bilang dia ketemu Lucifer lah, dibawa Yesus ke sorga, dibawa Yesus ketemu ke neraka lah apa. Itu semua omong kosong, bullshit. Itu cara iblis menyesatkanmu sebenarnya. Ya, akhirnya engkau tidak punya dasar iman yang kuat. Kalau Alkitab itu berkata bahwa iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Jadi Injil itu harus diberitakan. Sehingga ketika pengetahuan itu masuk, firman Tuhan masuk ke otak, pikiranmu, diolah, menyentuh hatimu, kemudian hatimu menimbulkan ya perasaan mengasihi Tuhan. Dan akhirnya menggerakkan perbuatan will, kehendak melakukan perintah firman Tuhan gitu. Jadi sama seperti cerita Sakeus, ketika dia bertobat katanya ya, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia menyambut Tuhan Yesus dengan gembira, mengundang Yesus makan di rumahnya. Kemudian dia menunjukkan bahwa dia sungguh bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus katanya.
Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya ada sesuatu yang kuperas. Lihat, Anda bayangkan. Orang-orang itu udah banyak dia peras. Ya. Dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini dia pasti akan habis hartanya. Nah, ini adalah sebuah wujud dari pertobatan. Kalau engkau ngomong aja di mulut, ya hanya untuk cari terkenal sensasi dulu, kan banyak juga yang begitu. Kayak Gendeng Pamungkas lah, udah dibabdi lah, omong kosong semuanya. Entah si nama si inilah apalah. Saya itu kadang tuh bingung sama banyak pendeta itu. Belum apa-apa mereka udah langsung bilang, oh bersaksi, Tuhan luar biasa. Bukan, dia belum sungguh-sungguh bertobat yang sejati, ya. Dia belum ngerti akan kebenaran firman Tuhan kalau saya melihat begitu. Yang benar itu ya, seperti itu. Nah, coba kita saksikan lagi. Ya, apa selanjutnya yang diomongkan ini? Ya, diomongkan oleh Pak Gilbert ini ya sama John Kay ini. Sempat terpikir itu ya? Ya, itu masih kepikiran saya. Nah, ini akhirnya berita, dia ditangkap lagi. Grand Lake City, ditangkap bersama 24 orang lainnya. Padahal dia baru bebas bersyarat. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, Anda perhatikan ya. Barusan bersaksi berapa lama? Sudah ditangkap lagi. Bawa massa, mau bunuh-bunuhan. Ya, antar kelompok segala macam. Bagaimana bisa dikatakan bahwa sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Ini sungguh memalukan nama Yesus, memalukan nama Kristen sebenarnya, ya. Kalau orang yang bertobat, orang yang lahir baru percaya Yesus sungguh-sungguh, dia itu pertama cirinya itu meninggalkan bahkan lari dari dosa. Yaitu seperti Sakyus bertobat, dia kembalikan ke orang-orang yang dia peras. Ya, kalau tidak bisa kembalikan, oke lah, hidup benar sekarang. Nggak usah lagi kerja di dalam kegelapan seperti itu, kejahatan seperti itu. Tinggalkan itu semua pekerjaan-pekerjaan yang jahat seperti itu. Walaupun banyak duit di situ, rela hidup miskin bersama dengan Tuhan kalau seandainya memang harus miskin. Toh nyatanya kan sebenarnya tidak miskin juga gitu loh. Saya lihat kan masih cukup berada juga. Nah, meninggalkan dosa itu ciri orang yang lahir baru, ya. Lari dari dosa, bukan masih tidak ada perubahan. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, yang satu mau ke Mamon, yang satu mau ke Tuhan, tidak bisa. Nah, itu ciri yang pertama, meninggalkan dosa. Orang tidak bisa dia hidup di dalam dosa. Kalau dia bilang dia bertobat, dia tidak mungkin hidup dalam dosa, pasti dia tinggalkan dosa, ya. Misalnya dulu suka nyabu, suka merokok. Kalau dia bertobat percaya Yesus Kristus, dia akan tinggalkan itu. Itu yang benar. Kemudian yang kedua, dia pasti ada rasa mengucap syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan maupun orang yang memberitakan Injil kepadanya. Nah, ada nggak dia mendengar Injil? Adakah di dunia ini orang baca Alkitab, ya, di dalam penjara kita langsung dia dengar, ngerti? Orang aja perlu sekolah teologi ya, bertahun-tahun sampai akhirnya ngerti kebenaran. Nah, itu harus membaca ya penginjilan, buku penginjilan kah, akhirnya mengerti firman Tuhan. Baca di dalam perjanjian lama, misalnya engkau bingung sendiri, bagaimana itu ada cerita tentang ya bagaimana nanti Daud menyerang ini, Saul menyerang ini, ya, bunuh-bunuhan, mana ngerti. Kalau orang tidak baca Alkitab langsung buka dalam perjanjian lama, lalu bilang udah bertobat, saya udah baca Alkitab. Akhirnya lama-lama bisa jadi kayak para mualaf-mualaf itu yang ngomong, oh udah beginilah, udah melayani Tuhan, jadi punya jabatan, akhirnya meninggalkan. Ini bahaya, ya. Ini orang yang sudah bertobat, lahir baru, dia mengucap syukur, rasa terima kasih, ya, kepada orang yang memberitakan Injil kepadanya sampai dia ngerti. Nah, dan kemudian setelah itu dia akan mencari kebenaran Alkitab atau menyelidiki Alkitab secara pribadi mau ke kelompok. Dia pergi ke gereja, rajin pergi ke gereja. Dia mempelajari firman Tuhan, dia diskusi, ingin bertanya tentang firman Tuhan. Ada rasa ingin tahu untuk menaati kebenaran firman Tuhan. Kemudian dia ada rindu menyelamatkan orang lain. Ada usaha untuk mencari jiwa yang terhilang. Artinya dia akan mendukung penginjilan, mendukung gereja,
agar pelayanan gereja itu semakin maju, semakin banyak jiwa diselamatkan. Itu yang benar. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, ya, banyak orang ngaku bertobat. Oke, yes, mungkin bertobat. Banyak biksu juga bertobat. Dia botak kepalanya, dia masuk dalam gua, ya. Akhirnya dia bertapa di situ, bertobat juga, tapi tidak percaya Yesus. Nah, itu bedanya. Ada yang preman apa lagi segala macam, dia bertobat, iya, tapi akhirnya pergi pakai songkok. Nah, pakai sarung, tapi dia tidak percaya Yesus. Beda, harus dibedakan itu. Jadi sahabatku dimanapun Anda berada, saya mau katakan bahwa jangan terlalu cepat kita menilai setiap orang Kristen yang pergi gereja itu dia sudah lahir baru, dia sudah percaya. Banyak Kristen KTP, ya, yang lahir sudah Kristen tapi tidak sungguh-sungguh mengerti kebenaran. Nah, saya ingin, ya, penjelasan video lewat YouTube yang saya sampaikan ini boleh mencerahkan, memberi pengetahuan sehingga Anda bisa berpikir, ya. Tidak harus setuju dengan saya, tapi paling tidak ini merangsang Anda untuk berpikir dan mencari sesuatu pengetahuan kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Jika ada pertanyaan atau hal apa yang ingin diketahui, boleh silakan WhatsApp saya. Jika ada video yang ingin saya tanggapi, silakan kirim WhatsApp kepada saya, ya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan saya, tolong like, subscribe, dan share agar banyak orang mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.